Hai, akhirnya Apple merilis iPhone SE generasi keempat yang namanya itu sekarang di rebranding menjadi iPhone 16e. Untuk spesifikasi dan desain, sebetulnya ini hampir 99% mirip banget kayak rumor-rumor yang udah gue sampein di video-video sebelumnya maupun di feed Instagram yang gue share. Namun ada beberapa hal menarik yang akan kita ulas di video kali ini, plus kira-kira kurangnya iPhone 16e ini apa aja yang harus kita pertimbangkan sebelum akhirnya kita membeli iPhone 16e nantinya. Yuk langsung kita mulai journey-nya. Oke, kita mulai dari desain tampak depan dulu. Kalau kita lihat untuk tampak depan kayaknya udah familiar. Kita ngelihat desain kayak gini kayak di iPhone 13, iPhone 14 juga kayak gini desainnya. Desain yang paling depan ini menggunakan layar dengan Super Retina XDR, materialnya OLED. Luasnya juga sama kayak iPhone 14, 6,1 inch. Selain itu untuk biometriknya juga menggunakan Face ID, artinya udah nggak lagi pakai fingerprint yang sangat jadul banget, yang udah ketinggalan zaman. Dan perlindungannya pun dikasih perlindungan yang sama kayak iPhone terbaru menggunakan ceramic shield. Untuk kerapatannya ini cukup baik banget atau bahkan sangat baik dengan kerapatan 1170 dikali 2532 pixel yang punya nilai 457 ppi. Lalu untuk material bodinya juga nggak ada yang spesial, mungkin ini pakai body dan housing dari iPhone 14 mirip-mirip banget dengan menggunakan material aluminium yang dibalut dengan bagian belakangnya itu menggunakan glass dan support juga untuk perlindungan IP68 untuk ratingnya. Untuk variasi warnanya sayangnya memang cuma ada dua doang, cuma ada warna black dan white doang. Lanjut kita bakal ngomongin soal performance. Untuk performanya menurut gue ini udah sangat bagus banget dengan menggunakan chipset terbaru dari Apple, chipset A18 Bionic. Mirip banget chipset yang dipakai oleh iPhone 16. Cuman yang membedakan adalah di bagian core-nya, core GPU-nya. Di iPhone 16e ini cuma menggunakan 4 core, sementara untuk di iPhone 16 sudah menggunakan 5 core. Tapi overall menurut gue pribadi tidak akan begitu berasa untuk kerjaan-kerjaan atau daily driver kita untuk pemakaian kasual. Mungkin akan lebih berasa kalau menggunakan dalam grafis-grafis tinggi atau high rendering gitu. Jelas untuk bermain game ini masih sangat enak, untuk kebutuhan lain-lain juga tentunya bakal enak banget. Karena merupakan salah satu chipset terkencang yang ada saat ini. Jadi menurut gue untuk chipset ini udah bagus banget lah, no complain. Dibarengi juga dengan RAM yang kapasitasnya lumayan gede di tahun 2025 ini yaitu 8 GB. Nah, dengan menggunakan A18 ini artinya iPhone 16e sudah support juga untuk mengolah Apple Intelligence yang tentunya sudah juga disematkan di iPhone 16e ini. Jadi ini merupakan sebuah nilai yang sangat plus-plus banget di iPhone 16e ini dibanding dengan seri-seri yang terjangkau lainnya. Lalu berikutnya hal yang baru lagi yang ada di iPhone 16e adalah di bagian modemnya untuk penangkapan sinyal. Sekarang Apple udah tidak menggunakan lagi modem dari Qualcomm, beralih menggunakan modem in-house buatan pribadi yaitu modem C1 buatan Apple yang disinyalir bakal punya efisiensi daya lebih baik. Lanjut di bagian ketiga yaitu adalah sektor kamera. Yes, sektor kameranya juga udah mirip-mirip banget dengan apa yang udah disampaikan di beberapa rumor beberapa bulan ke belakang. Cuma menggunakan single kamera dengan resolusi yang lumayan oke, 48 megapiksel untuk kamera belakangnya. Dan untuk kamera belakang itu adalah fusion cam yang support juga untuk telefoto 2 kali. Sementara untuk kamera depannya itu 12 megapiksel. Ini untuk secara spek sih udah bagus banget ya. Selain itu untuk kameranya juga cukup punya banyak fitur yang kekinian kayak night mode, photographic style. Lalu berikutnya adalah special and mix audio recording. Support juga untuk perekaman 4K 60 fps maupun 1080p 60 fps di kamera depan maupun kamera belakang. Cuman yang sangat disayangkan, ya ini hal wajar juga karena ini adalah iPhone versi terjangkau, versi budget. Tidak adanya fitur cinematic mode dan action mode. Mungkin ini juga bakal jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang seneng banget menggunakan action mode atau menggunakan cinematic mode. Karena memang kualitasnya menggunakan cinematic mode ini kayak ngasih kepuasan tersendiri kalau udah kalian coba di iPhone 13 atau iPhone 14 atau iPhone yang terbaru lainnya. Dengan konfigurasi single cam di kamera belakang ini memang terlihat minimalis dan modern plus powerful sebetulnya kalau ngelihat spesifikasi. Tapi dengan absennya lensa ultrawide tentu bakal jadi pertimbangan tersendiri bagi banyak orang. Buat gue pribadi sih untuk kamera ini no komplain, gue suka banget dengan desainnya.
minimalis, cuma satu kamera tapi dengan spesifikasi yang powerful. Fiturnya juga cukup berlimpah walaupun ada sedikit fitur-fitur yang memang absen. Lanjut di bagian berikutnya adalah fitur-fitur yang ada atau yang disematkan di iPhone 16e ini. Yang pertama adalah adanya perubahan di mute button menjadi action button yang bisa kita custom dengan shortcut-shortcut tertentu, jadi berasa modern, berasa kekinian, gak ketinggalan sama iPhone yang lebih mahal. Lalu berikutnya ada juga fitur SOS satelit, artinya udah bisa mengirim pesan lewat satelit, tapi again untuk Indonesia kayaknya belum support. Tapi beberapa media belakangan ini pernah menginformasikan akan ada kerjasama dengan SpaceX sehingga nanti memungkinkan di Indonesia pun akan bisa mengaktifkan fitur SOS satelit ini. Menarik untuk kita nanti sepak terjangnya antara Apple dan Elon Musk. Fitur berikutnya juga ada yang namanya fitur crash detection. Sektor berikutnya yang menurut gua jadi bahan perhatian dan gua seneng banget yaitu di bagian baterainya. Dulu kalau kita dengar iPhone SE tentu isunya adalah di bagian baterai yang ukurannya kecil karena memang desain dari form factor si device-nya sendiri itu nggak memungkinkan buat kapasitas baterai yang gede. Jadi akhirnya untuk iPhone SE terdahulu kayak iPhone SE 2, iPhone SE 3, baterainya itu kecil banget walaupun handphonenya itu powerful. Secara spesifikasi memang Apple tidak memention berapa kapasitas baterai yang disematkan di iPhone 16e ini. Namun mereka mention kalau untuk daya tahan baterainya dalam kondisi playback bisa sanggup sampai up to 26 jam. Secara teori di atas kertas ini lebih tinggi dari iPhone 16 yang cuman up to 22 jam aja. Kalau boleh mengira-ngira mungkin kapasitas baterainya ada di sekitar 3400 sampai 3500 mAh. Again sekali lagi ini baru prediksi atau perkiraan karena Apple belum mention secara resmi kapasitas baterainya. Di GSM Arena pun belum ditulis atau belum disebutkan spesifikasi untuk kapasitas baterainya. Lalu untuk pengisian dayanya support dengan power delivery 20 watt dengan port USB-C. Tapi untuk wireless charging sayangnya maksimal cuma di 7,5 watt doang. Ini sangat rendah banget dan tentu akan memakan waktu yang cukup lama. Kita lanjut di aspek yang sangat penting juga yaitu adalah harga. Again sebelumnya diisukan harganya itu sekitar $500 atau bahkan kurang dari $500, tapi kenyataannya adalah $599 atau $600 untuk base model 128GB. Mungkin kalau kita konversi dengan rupiah yang sekarang sekitar 16.400-an, itu bisa di angka sekitar 9,8 jutaan belum termasuk pajak masuk. Kalau dikalkulasi dengan pajak masuk di Indonesia mungkin bisa sekitar 11 sampai 13 jutaan. Sebagai bahan perbandingan untuk harganya di Singapura yang sudah ada App Store harganya sekitar 11,5 jutaan untuk base model 128GB, sementara untuk di Malaysia sekitar 11 jutaan. Nanti kita lihat kalau di Indonesia berapa. Nah ini akan jadi pertanyaan juga karena apakah iPhone 16e ini bakal segera masuk resmi ke Indonesia? Mengingat iPhone 16 series pun sampai saat ini belum masuk karena masalah isu TKDN. Semoga kita berharap isu TKDN ini juga segera diselesaikan oleh Apple dan pihak pemerintah yang diwakili oleh Kemenperin, biar kita bisa segera mencicipi iPhone 16e secara resmi. Pun kalau pada akhirnya masih menunggu waktu yang lebih lama, mungkin kita bisa melakukan pembelian dari luar. Menurut teman-teman gimana? Mengingat kalau kita lihat harganya itu bakal mepet-mepet dengan iPhone 15 yang basic model 128GB. Kalau pada akhirnya harganya sama atau mirip-mirip, menurut kalian apakah kalian akan lebih memilih iPhone 16e dengan Apple Intelligence-nya atau iPhone 15 dengan kamera yang lebih lengkap? So langsung aja komen di kolom komentar. Thanks for watching. See you next video. Bye-bye.